keluarga ini madrasah pertama. Walaupun keluarga ini madrasah yang kecil, tapi punya pengaruh yang sangat kuat dan punya yang sangat efektif untuk membentuk karakter seorang anak. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba ke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pecinta DMD Hadifi yang kami muliakan, kembali lagi bersama kami dalam program persembahan DMD Hadifi, yakni Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Ahibba DMD Hadifi yang kami muliakan, rumah bukan hanya tempat pulang, ia adalah madrasah pertama kehidupan. Di sana, iman ditanam sebelum ilmu diajarkan, adab dibentuk sebelum dunia diperkenalkan. Jika keluarga kokoh, negeri pun akan teguh berdiri. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu madrasah ideal untuk generasi negeri. Keluarga adalah madrasah pertama. Baik, untuk membahas tentang tema yang lebih lanjut, alhamdulillah telah hadir di studio guru kita bersama, Abi Fauzi Ilyas. Beliau merupakan pimpinan Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Syam Talira Arun. Baik, langsung saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Abi atas berbagai kesibukan Abi meluangkan waktu untuk datang ke tempat kami. Baik Abi, berbicara tentang madrasah ideal. Keluarga adalah madrasah pertama. Sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri Abi, bagaimana yang dikatakan dengan madrasah ini Abi? Ya, madrasah mungkin dalam istilah bahasa Arab dikatakan madrasah. Iya. Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa kita artikan dengan sekolah. Iya, sekolah. Gitu. Jadi di madrasah ataupun sekolah itu yaitu tempat belajar berbagai macam ilmu, apakah namanya ilmu agama ataupun ilmu-ilmu duniawi, ataupun belajar adab dan sebagainya. Di situ tempat untuk memberi kecerdasan kepada umat manusia. Mudah-mudahan itu disebut dengan madrasah. Jadi dapat kami tangkap bahwa setiap tempat yang diajarkan ilmu itu disebut dengan madrasah. Secara umum itu madrasah. Ya. Kemudian Abi, dalam pandangan Islam sendiri, mengapa keluarga ini disebut sebagai madrasah pertama? Padahal kan mungkin banyak madrasah yang lain di luar sana, tapi Islam lebih mengutamakan keluarga. Ya, karena keluarga merupakan tempat yang pertama bagi anak-anak untuk mengecap pendidikan yang pertama dari orang tuanya, dari ibu dan ayahnya. Sebelum anak-anak lebih lanjut mengenal tempat-tempat pendidikan yang lain, mungkin yang lebih tinggi, yang lebih terstruktur. Jadi keluarga ini madrasah pertama. Walaupun keluarga ini madrasah yang kecil, tapi punya pengaruh yang sangat kuat dan punya yang sangat efektif untuk membentuk karakter seorang anak. Jadi dengan cara mereka belajar dari orang tua, meniru dan mencontohi kelakuan orang tuanya. Jadi oleh karena demikian, apabila seorang orang tua, ibu dan ayah di rumah selalu memperlihatkan yang baik di hadapan anak-anaknya, kelakuan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, maka insya Allah anaknya pasti akan mencontohi dan mengikuti, dan akhirnya akan menjadi seorang anak yang baik. Tapi sebaliknya, apabila orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah, selalu mempertontonkan setiap hari di hadapan anaknya
hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak baik, mempertontonkan kelakuan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, ini secara otomatis anaknya pun akan mencontohi dan mengikuti jejaknya, dan mereka akan menjadi anak-anak yang tidak baik, alias anak-anak yang jahat. Ya. Karena anak-anak itu peniru yang handal lebih ya. Ya, mereka lebih suka meniru daripada mendengar. Ya, apa yang dia lihat akan dia lakukan atau dia perbuat di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian Abi, mungkin ada hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Itu Ya. bagaimana konteks penjelasan hadis tersebut Abi? Ya, mudah-mudahan perintah utlubul ilma itu kan perintah. Jadi dalam agama memerintahkan seorang anak yang masih bayi dari ayunan untuk menuntut ilmu. Ya, mungkin pada dasarnya ini bukan artinya tuntutan langsung kepada anak, tapi sebenarnya tuntutan kepada orang tuanya. Tuntutan kepada orang tuanya, kepada ibu dan ayahnya untuk mengajari anaknya, mendidik anak-anaknya mulai daripada anak itu terlahir. Jadi tuntutan itu ditujukan kepada orang tua. Kepada orang tua, karena tidak mungkin anak belum ada taklif, dan belum ada kemampuan untuk menerima pendidikan. Menurut Al-Quran sendiri, Abi, apa tujuan utama pendidikan dalam rumah tangga ini, Abi? Ya, pendidikan tujuan pertama itulah untuk membentuk dan membina karakter seorang anak sejak dini. Jadi untuk mengajari seorang anak akhlakul karimah, budi pekerti yang baik sejak bayi, sejak masih dalam ayunan. Kemudian mengajarkan sifat-sifat yang terpuji, memperlihatkan akhlak-akhlak yang terpuji atau tabiat yang baik sejak lahir dari ibunya, agar dia dapat terbiasa saat dewasa bersifat dengan sifat yang baik, bertingkah laku yang baik, dan tabiat yang baik. Mungkin Abi ada sedikit perbedaan Abi antara orang tua yang benar-benar mendidik anaknya atau cuman sekedar kadang membesarkan anaknya. Apakah ini atau bagaimana pandangan Abi tentang dua hal ini antara orang yang macam ini Abi? Ya, memang dua hal ini dua perkara yang berbeda kan. Apa tadi, mendidik dan mendidik anak, ada yang membesarkan anak. Cuma sekedar membesarkannya. Ya. Memang dua hal ini dua hal yang sangat jauh berbeda, tapi kedua-duanya sangat penting, dan harus seiring dan sejalan, kira-kira, supaya anak dapat tumbuh dengan sempurna. Jadi yang namanya mendidik, yaitu upaya-upaya daripada ibu dan bapak yang lebih fokus untuk membentuk karakter seorang anak, untuk membentuk kepribadian seorang anak, lalu memberikan ilmu-ilmu dan memberikan sedikit mungkin keterampilan untuk menjadi seorang anak yang berhasil, yang sukses dunia akhirat. Mungkin Nabi ada, kalau seorang ingin membangun madrasah bagi anaknya, keluarga sebagai madrasah, mungkin ada pilar utama yang harus dijalankan ini Abi. Ya, untuk membangun satu madrasah, untuk terciptanya satu madrasah di rumah, maka pilar-pilar yang utama yaitu tanamkan yang pertama sekali iman dan takwa yang kuat di dalam hati anak-anak kita. Iman yang kuat di dalam hati mereka, takwa yang sempurna dalam hati mereka. Kemudian ajarkan mereka budi pekerti yang baik. Mungkin itu sebagai pilar-pilar. Untuk melihat bahwa sebuah keluarga itu sudah dikatakan sebagai madrasah utama, ini tolak ukurnya apa saya Abi? Ya, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil keluarga itu menjadi madrasah bagi anaknya. Ini tolak ukurnya dari mana Abi?
Jadi terlihat mungkin dari tingkah laku daripada anak-anaknya ya, yang telah memiliki akhlak yang mulia, ya, tabiat yang baik. Ya, mungkin itu sudah dia dapati pengajaran atau pendidikan dari keluarga. Jadi Itu kalau, sudah berhasil. Kalau kita melihat anaknya sudah berakhlakul karimah, maka menandakan keluarga itu telah berhasil menjadi madrasah. Ya, telah berhasil. Orang tuanya sudah berhasil. Antara madrasah keluarga dibandingkan madrasah di luar, misalnya di daya atau di sekolah, ini mana yang lebih membuat karakter anak menjadi lebih baik ni, Abi? Jelas lebih efektif madrasah rumah tangga. Lebih efektif. Ya. Karena di dalam rumah tangga anak-anak sejak kecil dia telah menangkap, telah merekam, melihat segala sesuatu yang baik dari orang tua. Ya. Jadi apa yang dia itu tetap melengket sampai tua. Adapun di luar itu pendidikan mungkin yang melebihi daripada yang telah didapati di rumahnya untuk menambah wawasan. Di luar untuk tambahan saja. Wawasan. Adapun akhlak itu harus di rumahnya. Kalau di rumah belum tercipta akhlak yang mulia, itu sangat sukar. Ya. Walaupun dia telah pergi menuntut ilmu ke daerah-daerah ataupun ke tempat pendidikan lain, untuk merubah itu satu sikap yang telah tertanam di dalam jiwa mereka sangat sulit. Baik Abi, kemudian kita mendengar bahwa nasihat itu ada dua, mungkin ada nasihat bil maqal dengan ucapan, ada nasihat bil hal. Untuk pembentukan karakter anak sendiri ini, mana yang lebih membekas di jiwanya? Apakah cuma memadah dengan nasihat, atau kadang dengan tingkah laku kita dia lebih mencontohkannya? Ya, jadi kedua-duanya memang penting. Ya, nasihat bil hal ataupun nasihat bil maqal. Ya, nasihat dengan ucapan-ucapan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah nasihat dengan hal ataupun dengan dengan bahasa tubuh. Ya. Jadi nasihat dengan bahasa tubuh itu lebih membekas daripada nasihat dengan lisan. Jadi karenanya orang tua tidak cukup hanya memberikan nasihat dengan lidah, mengomel, malah membentak kadang-kadang, tetapi tidak pernah memperlihatkan dengan dengan akhlak, dengan tingkah laku. Ya, kadang betul Abi nak urang si aduh pergi semayang ni, tapi roh handang semayang. Ya. Yang ane mungkin han di Tidak akan jalan. Jadi ane ditai mudron hanan semayang. Kau naik jauh. Ya. Jadi untuk tayu semayang ane yang pertama ile draw ribet datang ke semayang. Ya. Nyan baru jalan. Ya. Tayu abut ane draw dia abut. Jadi beda yo mendeng ni. Dia mungkin lebih efektif tak pelaku kerol le. Kemudian contoh dia ni dibandingkan cuma sekedar pegah-pegah mendeng. Tapi menyona bandua lebih good. Baik Abi. Dalam Al-Quran mungkin kita mendengar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan pemimpin bagi perempuan, itu bagi isterinya atau bahkan bagi anak-anaknya. Sebenarnya sejauh mana seorang ayah atau seorang suami ini membentuk karakter isteri dan karakter daripada anak-anaknya menjadi karakter yang lebih baik. Ya, yang pertama sekali tugas suami, tugas seorang ayah kepada anaknya. Ya, tugas seorang ayah dan ibu kepada anaknya, yang pertama sekali, tugas yang pertama memperbaiki akhlak anak-anak, membuat anak itu menjadi baik budi pekertinya. Ya. Kemudian tingkah lakunya juga baik. Setelah itu selama jangka mungkin dari sejak terlahir itu dia selalu diperlihatkan yang baik-baik oleh orang tuanya sampai umur 7 tahun atau mumayyiz. Ya. Sampai mumayyiz itu diperlihatkan itu terus-menerus selama 7 tahun. Maka melekat dalam hati mereka. Saat itu belum diperintahkan salat, belum diperintahkan mengaji, belum diperintahkan puasa. Setelah anak-anak ini berumur 7 tahun ya, dari umur 7 tahun atau dalam satu pendapat dari mumayyiz, baru diperintahkanlah untuk mengajari furu'-furu' syariah. Ya. Baru diperintahkan mengajari sembahyang dan
diperintahkan untuk melaksanakannya, diperintahkan juga berpuasa di bulan Ramadan, mengajarinya, yaitu berangkat dari umur 7 tahun. Dan itu harus terus menerus oleh orang tua mengawal anak-anaknya. Mengawal bukan hanya menyuruh tapi mengawal apakah anaknya sembahyang tidak, apakah anaknya puasa tidak. Itu harus dikawal terus menerus sampai mereka dewasa. Masya Allah. Kalau belum dewasa itu belum tuntas tanggung jawab di hadapan Allah, itulah yang akan dipersoalkan di akhirat. Baik Abi, seorang ayah ini wajib menjaga anaknya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah ini sejauh mana? Sampai umur berapa nih Abi? Ya, yang kewajiban sampai umur balik. Sampai umur balik. Setelah orang tua menjaga terus-menerus mengawal mereka sampai balik. Tapi setelah balik, anak ini misalnya terus jadi anak yang maksiat, tidak salat lagi, tidak puasa lagi. Tapi selama dia dari kecil sampai balik, dia berpuasa, dia salat karena dikawal terus oleh orang tuanya. Tapi saat sudah dewasa, sudah tidak dikawal lagi. Sehingga dia tidak salat, tidak berpuasa lagi. Ini orang tuanya sudah terlepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang tuanya tidak berdosa lagi ya? Tidak berdosa lagi. Tetapi bila tidak demikian, karena tidak dikawal dengan baik saat masih kecil, asal-asal aja, sekali disuruh, sekali tidak mungkin. Sehingga dia begitulah kehidupannya sampai dewasa, sekali salat, sekali tidak. Ini sampai mati anak ini belum terlepas orang tuanya. Ya, na'udzubillah. Rupanya sangat berat tanggung jawab orang tua ya. Ya, besar sekali. Bukan hanya menjaganya dunia, tapi menjaga perkara akhirat juga kewajiban orang tua. Kemudian Abi, di zaman sekarang banyak orang tua yang lebih fokus pada prestasi akademi, tetapi kadang mereka lalai dalam pembentukan akhlak ataupun karakter anak. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita akan jeda sejenak dan akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di DMDH TV. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba, bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Mas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau.
Alhamdulillah punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah daragukan li. Toko emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan. Jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggekuh, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tupi. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Serta beramal Demba Otke setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam program persembahan DMDH TV Muhadasah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan perbincangan yang terjadi tadi. Baik Abi, mengenai pertanyaan tadi, di zaman sekarang mengapa banyak orang tua yang kadang cuma fokus kepada prestasi akademik seorang anak, tetapi mereka kadang-kadang lalai dalam proses pembentukan akhlak atau karakter anak? Ya, mungkin ya di zaman, ya di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang telah imannya telah menipis, ketakwaannya juga telah menipis. Mungkin apalagi pikiran-pikiran orang tua saya ini mungkin telah dikotori dan terkontaminasi dengan virus-virus
liberal Ya. atau virus-virus sekuler yang mereka memisahkan antara agama dengan dunia atau memisahkan agama dengan negara. Nah, jadi dalam pandangan mereka mungkin kehidupan dunia ini lebih baik, lebih menjanjikan daripada kehidupan akhirat. Dan jabatan, mungkin pangkat dan kedudukan itu lebih menggiurkan daripada pahala amal ibadah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Dan ini pemikiran yang sangat rusak sebenarnya. Pemikiran yang merusak generasi yang akan datang. Jadi banyak orang tua yang hanya fokus memikirkan uka anak long perai baju tu. Anak fikir kepada akhlaknya Abi. Kemudian Abi, seiring perkembangan zaman juga, kebanyakan anak-anak mungkin sibuk dengan fokus dengan dunia digital, iaitu dengan media sosial. Sebenarnya sejauh mana dunia maya ini dapat membuat karakter anak kepada hal yang baik atau tidak baik, Ami? Ya, yang namanya di zaman digitalisasi yang super canggih ini, di mana di dalam media sosial ini memang banyak hal yang membawa manfaat. Ada yang membawa manfaat malah banyak, dan ada juga yang kira-kira membawa kepada kerusakan. Maka di sini pandai-pandailah orang dalam memakai media sosial. Kalau untuk baik ya baik, kalau untuk jahat ya jadi jahat. Jadi yang sekarang masalahnya kan anak-anak. Nah, anak-anak ini belum ada saringan pada mereka. Kalau dia buka, maka buka apa saja. Maka di sini yang kita khawatirkan sebagai orang tua, kalau anak ini salah mempergunakan, maka akan rusak. Maka cara mungkin pada kita untuk membendung mereka agar tidak terlalu terikat dengan media sosial. Jangan kemana-mana dengan media sosial. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama sekali, sebelum kita menyerahkan kepada anak-anak kita, yaitu alat digital yang super canggih ini, yang pertama sekali tanamkan moral. Moral harus kita tanamkan yang kuat di dalam hati mereka. Yang kedua, tanamkan iman. Kemudian sebagai untuk menghambat sedikit mereka daripada memakai digital tersebut, yaitu dengan kita selalu mengawasi. Bukan hanya menyerahkan ponsel saja, tapi sekali-kali kita periksa. Kemudian kita bagi waktu kalau boleh. Ada waktu, bagi waktu yang baik, ada waktu untuk belajar, ada waktu mengaji, ada waktu untuk istirahat, ada waktu bermain, dan ada juga waktu untuk melihat. Jadi harus kita bagi, kita atur waktu sebaik-baiknya. Mungkin ini cara yang bisa menghambat sedikit mereka untuk mencari hal-hal yang negatif di dalam media sosial itu. Ini dapat kami simpulkan, mungkin anak boleh dikasih gadget, HP dan sebagainya, tapi harus ada filter dari pengawasan daripada orang tua. Kemudian Abi, mungkin ada sebagai orang tua yang kadang sibuk bekerja, sibuk di luar dengan berbagai macam pekerjaannya. Namun kadang orang tua ini juga ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas dalam keluarganya. Apa solusi bagi orang tersebut yang sibuk di luar, Abi? Ya, memang pada dasarnya kewajiban ini untuk mengajari dan mendidik seorang anak, ini kewajiban dasarnya kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Apabila dia punya kesempatan untuk mendidik sendiri dan mengajarinya sendiri. Akan tetapi apabila mereka tidak ada kesempatan karena kesibukan, ibu juga bekerja, bapak juga bekerja, maka di mana sekarang anak-anak? Maka ini merupakan satu kewajiban juga kepada orang tua untuk menggantikan dirinya dengan orang lain, sekalipun dengan memberikan upah kepada orang lain. Maka hadirkanlah guru-guru yang baik untuk mengajarkan agama di rumah, mengajarkan akhlak, juga mungkin mengajarkan pendidikan-pendidikan umum untuk sebagai tambahan di rumah. Jadi kalau orang tuanya tak mampu atau tak ada waktu, maka dia harus mencari pengganti. Memang wajib. Wajib, kalau mesti diberikan upah, wajib diberikan upah kepada mereka.
Kemudian Abi, mungkin bisa Abi ceritakan atau Abi jelaskan bagaimana pola pendidikan keluarga ala Rasulullah dalam membentuk karakter anak-anaknya. Ya, mungkin pola keluarga Rasulullah cukup komplit yang kita ceritakan kan. Ya. Ya, tapi sekedar mungkin yang pertama sekali kata Rasulullah, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, itu yang pertama sekali kan. Jadi Rasulullah dibangkit untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau Rasulullah memperbaiki akhlak orang lain, sudah tentu memperbaiki akhlak keluarganya sendiri. Itu yang pertama, pola Rasulullah memperbaiki akhlak. Yang kedua, menanamkan iman dan takwa di dalam dada keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW selalu mendidik anaknya dan cucunya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan penuh kesabaran, dan beliau selalu memperlihatkan tingkah laku yang baik pada anak cucunya. Di antara orang-orang yang telah berhasil dididik oleh Rasulullah dan menjadi orang yang terbaik, ahli syurga, yang dididik oleh Rasul mulai dari kecil, yaitu anaknya sendiri, Sayyidah Fatimah, cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, yang mana beliau telah menjadi orang-orang yang saleh. Itu dengan didikan Rasulullah SAW. Jika ada orang tua sekarang ingin menjadikan rumahnya sebagai madrasah yang ideal, sebenarnya apa langkah pertama yang harus ditempuh nih Abi untuk menjadikan keluarganya atau rumahnya menjadi madrasah ideal bagi anak-anak? Ya, sama juga. Yang pertama, mengikuti pola Rasulullah SAW. Itu cara yang pertama. Jadi tanamkan keimanan dan ketakwaan yang tinggi dalam dada anak-anak kita. Berikan contoh yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian di dalam keluarga perlu juga yaitu keharmonisan. Di dalam keluarga harus harmonis antara suami dengan istri, harmonis antara orang tua dengan anak-anaknya. Itu jangan sampai ada kerenggangan yang bisa memicu perpecahan antara mereka. Kemudian yang keempat, harus adanya musyawarah. Selalu ada pembicaraan di antara mereka. Ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, semua harus dibicarakan bersama. Kemudian harus ada motivasi. Yang terakhir, motivasi yang besar itu sangat penting. Bagi pertama sekali motivasi dari ibu dan bapak kepada anak-anaknya di dalam belajar supaya mereka giat dan bersemangat dalam belajar. Demikian juga motivasi dari seorang ibu kepada seorang istri kepada suami. Setiap hari harus memberikan motivasi supaya anak suami itu bisa bekerja dengan giat, dengan bersemangat. Juga suami sebaliknya harus memberikan motivasi kepada istrinya di dalam bekerja membenahi rumah tangga. Ini sangat penting. Kalau ini terjalin, insya Allah akan berhasil menjadi madrasah yang baik rumah tangga itu. Kemudian Nabi, jika orang tua sekarang mungkin dia merasa belum ideal untuk menjadikan keluarganya menjadi madrasah pertama bagi anak. Sebenarnya ini untuk memperbaiki ini harus dimulai dari mana? Jadi mungkin anaknya telah diajari tapi belum berhasil. Mungkin ini ada kesalahan atau kekurangan di pihak orang tua sebagai guru. Maka di sini keluarga ataupun ibu dan bapak harus introspeksi diri, mencari kelemahan diri, kekurangan diri, lalu memperbaikinya. Kemudian berjanji dalam hati untuk memperbaiki, menjadi yang lebih baik. Kemudian belajar untuk bagaimana supaya menjadi seorang guru yang baik. Kemudian meninggalkan hal-hal yang kebiasaan yang buruk, kepada mengerjakan hal yang baik. Serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berhasil mendidik anak-anaknya. Mungkin dengan demikian akan berhasil. Baik Abi, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang bahagia ini, mungkin ada sedikit nasihat atau pesan bagi orang tua di rumah dalam proses pembentukan karakter anak
atau untuk menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya? Ya, jadi mungkin pesan kepada kita orang-orang yang beriman. Pertama sekali, utamakanlah pendidikan agama daripada pendidikan yang lain. Bukan berarti pendidikan yang lain tidak penting, tapi jadikanlah pendidikan agama sebagai pendidikan yang utama dan yang pertama. Ya. Kemudian pendidikan yang lain itu sebagai pelengkap saja. Jadi jangan dibalik seolah-olah pendidikan yang lain ini lebih penting daripada pendidikan agama. Kemudian kepada orang tua mengawal supaya anak-anaknya yang telah dititip pada pendidikan agama umpamanya, maka tugas orang tua untuk mengawal, melihat, menjenguk anak-anaknya, apakah anaknya itu sampai ke tempat madrasah atau tidak. Ini biasanya yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua. Setelah diantar anaknya ke tempat pendidikan agama, ya sudah. Kemudian setiap pagi, setiap sore dia berangkat, dia tidak diantar. Apakah anaknya itu sampai ke tempat pendidikan atau tidak? Ini yang tidak diperhatikan. Mohon. Jadi pesan saya kepada semua kaum muslimin, ya lihatlah, jaga-jagalah, jaga anak kita supaya jangan sampai mereka di rumah datang untuk mengaji padahal tidak sampai ke tempat mengaji. Ini suatu yang membawa kepada kerusakan. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Tanpa terasa para pemirsa di mana-mana berada, kita telah berada di akhir perjumpaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Perlu kita ketahui bahwa anak bukan sekedar titipan waktu. Ia adalah amanah menuju pertanggungjawaban. Mari jadikan rumah cahaya pendidikan, tempat iman dikuatkan dan akhlak dimuliakan. Karena dari rumahlah masa depan negeri dilahirkan. Saya Muhammad dan juga bersama Abi Fauzi undur diri. Di mana ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.